Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis perbandingan daya dukung tiang terhadap beban lateral pada perencangan pondasi tiang pancang, bor, dan pondasi tiang pada tanah lempung. Berikut nama kelompoknya itu ada, dari nama kelompok kami itu ada Ersa Ayu Lestari, ada Mas Dayaro, Panji Anggoro Setio, dan saya Kurati Aina. Pertama di bagian pendahuluan itu ada dalam pembangunan proyek konstruksi yang dilakukan di Indonesia, ada banyak masalah yang kian muncul dan membutuhkan solusi untuk mengatasinya. Pekerjaan pondasi menjadi dasar dari setiap pembangunan, baik pembangunan gedung, menara, atau tower, dan konstruksi bangunan lainnya. Karena pondasi ialah bagian penting yang harus diperhatikan dalam proyek pembangunan perancangan dan konstruksi. Salah satu jenis pondasi yang akan dibahas ialah pondasi tiang. Adapun yang harus diperhatikan ialah merencanakan pondasi tiang, yaitu sifat tanah pada tempat proyek, beban bangunan yang akan terjadi, material dalam pembangunan, dan biaya yang diperlukan. Perencanaan pada pondasi tiang ialah suatu hal kompleks serta membutuhkan waktu yang cukup lama dalam prosesnya. Maka itu adanya metode perencanaan yang membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Lalu tahapan perencanaan ini menjadi tahapan perhitungan dalam mendesain pondasi secara manual dengan metode dalam masing-masing bagian, baik dimulai dari menentukan dimensi suatu pondasi, jumlah tiang yang dibutuhkan dalam kelompok pondasi, daya dukung pondasi, penurunan yang terjadi pada pondasi, daya dukung yang diakibatkan beban lateral, penulangan pondasi, penentuan dimensi pile cap, dan penulangannya. Untuk merencanakan model pondasi tiang pancang, penting untuk mengetahui gaya yang bekerja pada dermaga, baik gaya horizontal maupun vertikal, gaya arus pada tiang pancang, gaya angin struktur, dan gaya gempa. Adapun beban lateral ultimate tiang tunggal dengan mengetahui faktor kekakuan tiang R dan T. Faktor tersebut dipengaruhi oleh kekakuan tiang atau EI dan kompresibilitas tanah atau modulus tanah dengan nilai K, serta defleksi tiang vertikal. Besarnya defleksi dapat dilihat akibat beban lateral yang terjadi, dapat juga dihitung dengan persamaan berikut. Di slide berikutnya itu ada dua, itu ada untuk free headed pile, di mana rumusnya ialah Y sama dengan H dikali buka kurung E tambah ZF tutup kurung pangkat 3 dibagi 3 EI. Lalu ada untuk fixed head pile, yaitu Y sama dengan H buka kurung E tambah ZF tutup kurung pangkat 3 dibagi 12 EI, di mana E sama dengan elastik modulus dari material tiang pondasi, I momen inersia dari tiang pondasi, dan H lateral load atau sama dengan nilai Kn. Lalu pembahasan selanjutnya ada rumusan masalah. Dari judul tersebut, maka permasalahan yang penulis angkat dari penelitian ini adalah apakah hasil dari perbandingan daya dukung tiang terhadap beban lateral pada perencanaan pondasi tiang pancang, pondasi bor, dan pondasi tiang pada tanah lempung. Nah, untuk beban lateral atau horizontal yang artinya merupakan tegak lurus terhadap beban gravitasi atau mendatar relatif sejajar permukaan bumi. Adapun untuk tujuan penelitiannya, kami membahas untuk mengetahui adanya perbandingan daya dukung tiang dari tiap perencanaan pondasi, baik pada pondasi tiang pancang, pondasi tiang bor, serta pondasi tiang yang berada pada tanah lempung. Selanjutnya ada manfaat praktis yang memberikan informasi dan masukan terhadap hasil kajian yang dilakukan sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang daya dukung tiang pada beban lateral. Untuk manfaat penelitiannya, ada pemanfaat teoritis yang memberikan pengetahuan pembaca tentang analisis perbandingan daya dukung beban lateral antara pondasi tiang pancang, pondasi bor, dan pondasi tiang pada tanah lempung.
dan sebagai sumber informasi bagi para pembaca yang tertarik dengan penelitian pondasi, khususnya dengan tema perencanaan pondasi tiang panjang ataupun tiang bor. Lalu untuk metode-metodenya, yang pertama ada perencanaan pondasi tiang panjang. Perencanaan ini dilakukan pada proyek pembangunan dermaga dengan tipe jati di Desa Sungai Taib, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, dengan menggunakan tiang panjang untuk mengurangi penurunan, defleksi tiang panjang, dan jumlah penggunaan tiang panjang. Adapun analisa perhitungan ini meliputi pembebanan, kombinasi pembebanan, perhitungan beban lateral, dan perhitungan defleksi lateral. Yang kedua ada perencanaan pondasi tiang bor. Perencanaan ini dilakukan pada proyek Cikini Gold Center dengan perhitungan manual yang menggunakan beberapa metode. Perhitungan daya dukung lateral menggunakan metode Evan and Dunchans method. Lalu yang ketiga ada perencanaan pondasi tiang padatan lempung. Nah, pembangunan ini berada di apartemen Margonda Residence 3 dengan kedalaman tanah keras kira-kira lebih dari 12 meter. Perencanaan pondasi ini dilakukan sesuai dengan kondisi atau keadaan tanah dengan menggunakan model tanah Moore kolom plaksis. Nah, model Moore kolom ini mengasumsikan perilaku tanah bersifat plastis sempurna dengan menetapkan suatu nilai tegangan batas di mana pada titik tersebut tegangan tidak lagi terpengaruh oleh regangan. Selain itu, ada pendekatan statis atau perhitungan secara manual dengan menggunakan metode Tomlinson. Untuk metode Tomlinson itu adalah metode yang digunakan untuk perencanaan fondasi pada tanah kohesif berdasarkan nilai Undrained Shear Strength atau nilai CU-nya dari tanah lempung. Baik, pada bagian pertama yaitu bagian pada metode perencanaan pondasi tiang panjang yang dimulai dengan melakukan studi literatur. Setelah studi literatur, maka harus mengumpulkan data yaitu data tanah NSPT dan mencari peraturan-peraturan seperti OCDI tahun 2002 dan SNI yaitu SNI 031726 tahun 2002 dan SNI 032847 2002. Setelah mencari data atau mengumpulkan data, maka melakukan pemodelan konfigurasi tiap-tiap. Setelah melakukan pemodelan, maka pada tahap berikutnya adalah melakukan analisa perhitungan, yaitu mencari pembebanan, setelahnya mencari kombinasi pembebanan, setelahnya melakukan perhitungan beban lateral ultimate tiang, dan mencari perhitungan defleksi lateral tiang. Setelah melakukan analisa perhitungan, maka selanjutnya adalah pemodelan dengan aplikasi SAP 2000 versi 14. Dan setelah melakukan pemodelan, maka disambunglah dengan pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan. Pada bagian kedua, yaitu diagram alir analisis desain fondasi tiang bor dengan cara manual. Yang dimulai dengan mengumpulkan data, yaitu mencari data tanah dan data struktur. Setelah mengumpulkan data, maka dapatlah melakukan perencanaan dimensi pondasi. Setelah melakukan perencanaan dimensi pondasi, maka tahap berikutnya adalah mencari daya dukung, yaitu daya dukung ujung tiang dan daya dukung selimut tiang. Setelah mencari daya dukung ini, maka selanjutnya adalah daya dukung ultimate. Setelahnya mencari daya dukung izin dan mencari penentuan jumlah tiang, sehingga maka bisalah mencari efisiensi kelompok tiang. Setelah melakukan efisiensi, maka barulah bisa mencari penurunan pondasi tiang, yaitu penurunan tunggal dan kelompok. Setelah mencari penurunan pondasi tiang, dilanjutkan dengan mencari daya dukung lateral. Setelahnya menentukan penolongan pondasi untuk mencari perencanaan pile cap, dan setelahnya mencari penolongan pile cap, dan selesai.
Lanjut pada bagan 3, yaitu bagan alir perencanaan pondasi tiang dengan cara manual. Bisa kita lihat, dan prosesnya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu bagan kedua. Yang membedakan adalah pada bagan ini ada tambahan dengan menggunakan aplikasi. Sebelum merun programnya, maka kita cari dulu data geometrik tanah dan pondasi. Setelahnya data karakteristik tanah dan pondasi. Setelah itu menentukan jaringan elemen hingga dan mencari kondisi awal. Baru setelah kita melakukan 4 tahap ini, barulah kita melakukan run program untuk menghasilkan sebuah output, yaitu defleksi atau penurunan pondasi, yang kedua tegangan yang terjadi, dan yang ketiga gaya yang timbul pada pondasi. Lalu selesai. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, perencanaan pondasi tiang panjang. Pada perencanaan pondasi tiang panjang, dapat kita lihat bahwa data hasil perhitungan daya dukung tiang terhadap beban lateral yaitu sejumlah 19,5515 ton. Pada perencanaan pondasi tiang bor, akibat dari beban lateral yang terjadi, maka terjadi defleksi dengan besar 1/4 inch atau 0,00635 meter. Perhitungan daya dukung lateral tersebut didapat pada boring hole pertama, yaitu 4,53 ton. Pada boring hole kedua, 5,41 ton. Dan pada boring hole ketiga, yaitu 11,69 ton. Kemudian, pada perencanaan pondasi tiang yang terjadi pada tanah lempung, diperoleh nilai V per VC-nya sama dengan 0,005, di mana hasil V-nya atau daya dukung pondasi tiangnya yaitu 9,968 ton. Selanjutnya, pada kesimpulan bisa kita ambil berdasarkan hasil perhitungan dan perbandingan tersebut dapat dilihat bahwasanya beban yang dialami pada pondasi tiang pancang lebih besar dibandingkan dengan pondasi tiang bor dan pondasi tiang yang terjadi pada tanah lempung. Hal ini dikarenakan pondasi tiang pancang mengalami beban yang lebih besar karena pondasi tersebut digunakan pada pembangunan jeti pulau laut yang mendapat beban angin dan laut yang cukup besar. Dan pada pondasi tiang pada tanah lempung memiliki beban lateral yang lebih kecil dibandingkan beban lateral lainnya. Hal ini dikarenakan defleksi yang terjadi pada pondasi tanah lempung adalah cukup kecil, sebesar 0,00635 meter. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pondasi tiang yang mendapat beban lateral lebih besar adalah pondasi tiang pancang, sedangkan pondasi yang mengalami beban lateral lebih kecil yaitu pondasi tiang yang terjadi pada tanah lempung. Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan referensi untuk membuat artikel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.